Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Aulia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat apa itu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh seorang wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya dalam nominal laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung nilai pajak. Jika suatu entitas atau wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, uang, dan khawatir akan terjadi manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan fiskal yang disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi, tetapi ketentuan pajaknya juga sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah laporan keuangan fiskal extra countable dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis, di mana pembukuan dalam laporan tersebut diselenggarakan perusahaan berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi juga ada ketentuan pajaknya. Selanjutnya akan diperjelas dengan rekan-rekan saya bagaimana detail untuk rekonsiliasi fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Nurfadila. Menyambung penjelasan dari Kak Nanda, kami akan membahas mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif dan negatif, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal, dan teknik rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencocokkan jika ada perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yaitu rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak, kemudian wajib pajak yang mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan PPh non final, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, dan yang terakhir adalah wajib pajak menggunakan metode yang berbeda dengan ketentuan pajak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Cindy Claudia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau laba fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Mengenai koreksi fiskal negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, adanya penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak, namun termasuk ke dalam peredaran usaha. Nah, selanjutnya adalah penyusutan fiskal negatif lainnya. Selanjutnya, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif. Yang pertama, beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, imbalan atau pergantian terkait dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, dana cadangan. Yang keempat, kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan tersebut. Lalu yang kelima ada pajak penghasilan. Yang keenam ada harta yang dihibahkan.
Dan ketujuh, pembayaran gaji kepada pemilik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rekonsiliasi fiskal dan teknik rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal terbagi atas dua jenis, yang didasarkan atas perbedaan komersial dan fiskal, yakni rekonsiliasi beda tetap dan beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Sedangkan rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh adanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada alokasi biaya. Selanjutnya, teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal yakni pertama, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan seluruh jumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Kedua, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Ketiga, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Keempat, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.